Jadi hacker tuh punya etik ya? Ya, hacker-hacker yang sekarang jadi profesional itu kita bisa bilang mereka punya etik. Punya etik. Contohnya habis ngehack terus karena nggak diapa-apain dibalikin gitu. Itu etik bukan? Yang kejadian sekarang. Itu etik bukan tuh? Itu lebih ke Kesian. kayak hacker bingung gitu. Hacker bingung, kenapa bingung coba? Gue pengen tahu deh. Ini kita bisa bilang kalau ini bukan tingkah yang biasa dari seorang atau dari grup ransomware gitu. Betul. Dia kan ransomware di luar itu bahkan kejam. Ada mereka pernah nyerang rumah sakit. Hah? Rumah sakit lumpuh. Itu meninggal ya. Orang ada yang mati. Yeah. Mereka nggak peduli. Lu nggak bayar ya udah gue nggak akan ngasih. Oke. Nah ini dalam sekian hari berubah. Minta maaf satu. Udah itu hacker minta bilang maaf. akan ngasih key-nya. Kan kayak ini motifnya apa nih gitu kan. Dan benar yang kemarin kita dibalikin kan nggak masalah? Iya udah dibalikin. Dan dia udah ngasih key dan key itu valid gitu. Valid. Nah kalau begini kan jadi keluar teori-teori konspirasi kan? Benar. Bahkan dari awal aja teori konspirasi udah menyebar keluar, dari awal. Betul. Gitu. Teman gue bilang itu 131 miliar, tebusan 131 miliar tuh yang kaget sebenarnya bukan kita, yang kaget hackernya. Karena gue mintanya nggak segitu banyak. di markup ya? Katanya komedinya lo ya, ini komedinya lo ya. Nggak, tapi basically nih kan, ini gue penasaran. Nah, menurut lu gitu ya, kalau kita ngomong jujur-jujuran, menurut lu, kan tadi lu bilang ini nggak ada hacker kayak gini, ransomware tuh nggak begini gitu. Jadi kemungkinan bisa dong kalau ketika orang ada mengatakan, ini jangan-jangan dihack sendiri nih. Gue nggak mau ngomong ke arah sana sih ya. Tapi emang ini nggak biasa aja kita ngelihatnya. Motifnya kita nggak ketahuan gitu. Motifnya nggak ketahuan. Karena kan kalau ransomware gang itu kan motifnya ekonomi ya. Motifnya uang duit gitu. dong. Karena perputaran uang ransomware ini besar banget loh. Di luar itu udah angkanya mungkin udah ratusan triliunan gitu. Gila. Sebesar itu. Tapi ini oke. Sekarang gue bahas ini deh. Ini kan apa namanya Brainchipper ya. Brainchipper. Itu terkenal. Grup baru. Oh. Dan dia juga menggunakan ransomware yang dia gunakan itu bukan dia yang bikin gitu. Ini source yang udah menyebar kayak Lockbit. Terus sebenarnya PDN itu kenanya dua ransomware. PDN tuh kenanya dua sebenarnya. Dua ransomware. Oh ya. Jadi yang keluar di rilis pemerintah itu Lockbit. Ada yang nggak keluar? Yang setelah kemarin hackernya ngasih key itu bukan Lockbit. Itu ransomware jenis lain namanya Babuk. Bedanya? Beda jenis. Beda varian. Kenapa nggak dikeluarin? Apa nggak tahu? Takutnya nggak tahu. Takutnya nggak tahu gitu kan. Kita praktisi pada nanya kenapa yang dirilis keluar itu Lockbit. Ini setelah key-nya diserahkan, ini bukan Lockbit, ini Babuk gitu. Ya artinya kan ada dua kemungkinan. Iya. Kemungkinan pertama mungkin sengaja tidak dikasih tahu. Iya. Itu pertama kan. Entah apapun itulah alasannya. Kemungkinan kedua emang nggak tahu kan? Iya. Nggak tahu. Yang ditakutkan di situ ya gitu kan. Ya, makanya praktisi udah pada ini ada yang makin wow. ini ya. Wadidaw gitu. Iya. Kan?